3 tahun lebih bergelut dengan barbel, Ade Rai mulai mengikuti berbagai kejuaraan daerah. Pada Juni 1992, ia kemudian memberanikan diri mengikuti kejurnas antar wilayah di Bali. Tak disangka, Ade yang turun di kelas 80 kg atau kelas menengah ringan, berhasil membawa pulang gelar juara. Ya seperti saya katakan tadi, perasaannya saya sih biasa-biasa aja gitu. Kenapa? Karena saya pikir orang lain santai, saya kerja keras gitu. Orang lain mungkin ngapain, saya latihan gitu. Orang lain makannya nggak diatur, saya makannya diatur. Jadi kalau seandainya saya juara, mungkin satu hal yang wajar aja gitu. Di kejurnas berikutnya, yakni Kejurnas Binaraga di Semarang pada Oktober 1992, Ade menyabet medali perak di kelas berat ringan. Berkat prestasinya itu, Ade terpilih masuk pelatnas untuk persiapan SEA Games 1993 di Singapura. Sayangnya di seleksi akhir, ia kalah dari seniornya Wempi Wungo. Saya rasa justru disitulah perbedaannya mungkin atlet dengan orang biasa, di mana atlet itu memiliki satu ego yang tinggi ya, di mana pada saat orang lain berhenti dia berjalan terus gitu. Istilahnya kalau orang bilang apa yang membedakan antara seorang yang memiliki hati juara sama yang tidak memiliki hati juara adalah pada saat seorang yang memiliki hati juara berani untuk maju lebih panjang lagi ketimbang orang biasa. Istilahnya the difference between champion and not champion is a champion can go through pain barrier gitu. Pada saat orang lain menghadapi pain barrier itu, pada saat itu orang berhenti. Tapi kalau kita punya hati juara, kita nggak akan berhenti, kita jalan terus, maju terus sampai akhirnya kita ternyata bisa melewati hal itu tanpa kita sadari. Jadi keyakinan saya ya, jadi satu keyakinan saya adalah bahwa untuk bisa maju kita mesti punya mentalitas seperti itu. Sejak saat itu, prestasi Ade Rai kian menanjak. Pada tahun 1995, ia menjadi juara Asia. Ade juga merengkuh gelar juara di kejuaraan Binaraga Asian Pro AM Classic tahun 1996. Pada tahun yang sama, ia menjadi jawara pada kejuaraan dunia Binaraga Muscle Mania World. Tahun 2000 adalah tahun terakhir Ade Rai berlaga di ajang Binaraga Internasional. 2 gelar juara dunia, Super Body Profesional dan Muscle Mania Profesional berhasil disandang Ade Rai. Selepas event tersebut, Ade pun memutuskan untuk pensiun mengikuti kejuaraan. Karir Ade Rai selama menjadi binaragawan tak selalu mulus. Ia pernah mendapat skorsing dari PB Papsi, induk organisasi angkat berat dan binaraga, dan gagal tampil di sebuah kejuaraan Asia. Saya rasa saya diskors gara-gara saya punya keyakinan sendiri untuk memajukan olahraga binaraga di Indonesia, dan memang selama ini sudah menjadi satu pembuktian bahwa saya memajukan olahraga binaraga di Indonesia. Sebenarnya itu satu hal yang tidak saya sesalkan sama sekali gitu. Tapi kembali lagi memang dibutuhkan satu istilahnya pendekatan yang lebih kekeluargaan ya kepada mereka. Tapi kembali lagi yang namanya korupsi, yang namanya mungkin penyalahgunaan wewenang, itu hal yang selalu saya tentang. Jadi skors itu harus sesuatu yang membina, nggak boleh skors menjadi sesuatu yang justru menghambat kemajuan olahraganya. Tapi kalau bagi saya ini lebih parah lagi, skorsnya ibarat seperti macan harus gigit saya tapi nggak punya gigi gitu. Jadi skorsnya tidak berarti apa-apa karena kenyataannya sesuatu yang dijadikan alasan buat skors itu adalah sesuatu yang salah. Saya diskors karena membawa nama baik Indonesia di mata internasional. Saya bertanding di Amerika, ya kan? Tapi saya diskors. Ini sesuatu yang lucu. Padahal tujuan prestasi olahraga Indonesia kan adalah mengangkat citra bangsa di mata internasional. Jadi saya diskors karena melakukan hal itu. Jadi sesuatu yang menurut saya sangat lucu sekali. Tapi terlepas daripada itu, saya tetap berjalan mandiri saat ini, dan saya berharap suatu saat nanti mungkin kita bisa memiliki kesamaan pandangan yang sama dalam upaya pengembangan olahraganya. Pemirsa, kita mau tahu tentunya langkah-langkah apa saja yang dilakukan Ade Rai untuk mengembangkan binaraga saat ini. Kami akan segera kembali.